transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Besok 5 tersangka akan dipertemukan dalam olah TKP di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ada Irjen Verdi Sambo, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, Justice Collaborator Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan warga sipil Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka juga akan dikonfrontasi keterangannya. Kita akan berbincang lebih dalam soal ini dengan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtyas. Selamat petang Pak Ito juga Bu Susi. Selamat petang Mbak Friska. Selamat petang Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Saya ke Pak Ito dulu. Hari ini kan jaksa mengembalikan berkas ke penyidik, akan diterbitkan P18, P19 karena berkas belum lengkap. Rekonstruksi besok, apakah jadi salah satu elemen penting untuk melengkapi berkas dari tim Sus Polri, Pak Ito? Ya, baik, sebetulnya rekonstruksi itu kan kita perlu memahami dulu rekonstruksi itu apa. Ya. Jadi rekonstruksi itu kan satu teknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan ya, untuk satu kasus guna menilai kebenaran daripada keterangan-keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi. Itu tentunya dasar hukumnya diatur dalam SK Kapolri nomor 1205 tahun 2000 ya. Ya. Di sana disebutkan bahwa rekonstruksi itu adalah salah satu metode pemeriksaan, selain interview, interogasi, dan konfrontasi. Nah sekarang kalau dikatakan jaksa itu mengembalikan, tentunya ada hal-hal yang belum dilengkapi oleh Polri ya. Tetapi di dalam Perkap ya, dalam Perkap nomor 6 ya, tahun 2019 ya, pasal 24 disebutkan bahwa sebetulnya rekonstruksi itu dapat dilakukannya. Jadi tidak harus mutlak. Tapi kalau memang penyidik mengatakan itu harus dilakukan, maka harus dilakukan. Tapi kan sekarang sudah diputuskan. Yang menarik Mbak Friska untuk kasus ini adalah, pertama rekonstruksi ini baru pertama kali ini dihadiri oleh dari LPSK, dari Komnas HAM, dari Kompolnas ya. Kemudian yang nanti akan dihadapi menurut perkiraan saya adalah ada kendala psikologis ya. Terutama ini kan bukan orang-orang yang selama ini tidak berada dalam satu lingkupan. Betul. Ini dalam satu lingkup, dalam satu struktur antara atasan dengan bawahan. Dan ini nanti yang berat tugasnya Mbak Susi ini ya, bagaimana meyakinkan si Baradae ini supaya dia menceritakan dengan face to face dengan bekas komandan atasannya tertinggi untuk menceritakan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, sampai saat ini kan Ibu PC belum mengakui ya, belum mengakui tentunya dengan satu versi sendiri. Nah untuk kasus di Duren 3 nanti pasti Ibu PC ini hanya akan direkonstruksikan kehadirannya di sana, apa yang dilakukan, apa kaitannya dengan keterangan daripada saksi-saksi ya, saksi mahkota. Ini yang mungkin nanti akan ada kendala psikologis, kemudian juga ada kendala teknis ya, yang saya kira ini akan menjadi satu tantangan bagi penyidik untuk melaksanakan rekonstruksi. Nah ini pendampingnya ini LPSK ini Bu Sus ini harus bisa merayu Baradae supaya dia betul-betul merasa aman, merasa terlindungi untuk bisa menceritakan apa yang dia alami, apa yang dilihat dan apa yang didengar. Karena ada kendala psikologi dan teknis tadi, saya akan perdalam ke Pak Ito, tapi sebelumnya saya ke Bu Susi seperti yang tadi dikatakan Pak Ito, bahwa ini tugasnya LPSK berat juga nih untuk memastikan bahwa Eliezer aman dan menyampaikan sesuai fakta yang ia lihat. Bagaimana Mbak Susi yang disiapkan LPSK? Ya, yang pertama memang benar kata Pak Ito, kami juga concern terkait dengan kondisi psikis dari Richard ini ya, dari Baradae, karena patut diketahui bahwa Baradae ini kan orang yang pertama kali menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada baku tembak, tapi pembunuhan gitu ya, ada tindak pidana. Nah sementara yang diungkap oleh Baradae adalah mantan atasannya, mantan komandannya, mantan pimpinannya, sehingga dapat dipastikan secara logika bahwa pasti ada tekanan secara psikis ketika berhadapan langsung, apalagi kemudian nanti bertemu ya di rekonstruksi ini gitu. Nah itu yang kami concern. Jadi kami masih membicarakan sebenarnya dengan
Baradae, Bareskrim, dan PH-nya, kuasa hukumnya, terkait dengan kehadiran beliau. Kalau Baradae siap, kami sudah menyiapkan tim untuk mendampingi. Tetapi kalau tidak siap, kita menyampaikan alternatif yang bisa dilakukan kalau Baradae-nya tidak siap. Karena kami juga menjaga jangan sampai Baradae ini juga down Seperti karena ada apa Bu tekanan. Susi alternatifnya? Ya misalnya ada peran pengganti dan sebagainya. Ini yang masih didiskusikan dari siang sampai sore ini. Karena juga ada di beberapa persiapan yang dilakukan oleh Bareskrim teknis untuk besok. Nah, sekalian LPSK membahas hal itu dengan Bareskrim berkaitan dengan persiapan besok. Soal kemungkinan metode Pak Ito, tadi kan ada kendala psikis, ini berat, salah satunya untuk Baradae Eliezer, termasuk juga untuk tersangka lainnya. Nah, apakah metode misalnya agar pemirsa juga bisa lebih memahami dengan sederhana, dimungkinkan metode misalnya tersangka tidak dikonfrontasi secara langsung tapi satu persatu seperti itu, ini untuk teknisnya apakah mungkin demikian untuk menghindari ada intimidasi ataupun tadi kendala psikis, tekanan psikis? Memang dalam rekonstruksi sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya Mbak Friska, Ya. dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 yaitu pasal 24 itu menyampaikan bahwa untuk rekonstruksi itu dapat dilakukan. Jadi sebetulnya ada kata dapat ini itu menunjukkan bahwa tidak menjadi kewajiban penyidik ya untuk melakukan rekonstruksi. Namun kalau ini memang akan dilakukan, maka itu tadi disampaikan Bu Susi bisa juga kita menggunakan peran pengganti meskipun lazimnya peran pengganti itu korban yang meninggal. Korban yang meninggal. Tetapi ini masih juga dimungkinkan tergantung daripada penyidik. Karena kan ini bukan merupakan satu hal yang mutlak. Betul. Ya di dalam ini hanya untuk meyakinkan penyidik bahwa skenario yang ada demikian dari adegan demi adegan ya. Dari adegan datang, kemudian adegan berkumpul, adegan Joshua dipanggil. Jadi ini seperti film ya Mbak Rizka, ada skenario. Jadi Nah, scene per scene-nya begitu ya Pak Ito ya. Nah, ya, bicara betul. soal skenario, kenapa publik menunggu meskipun tadi secara hukum acara ini tidak diwajibkan, tapi kita tahu bahwa perjalanan kasus ini sudah melalui skenario yang diubah oleh Ferdy Sambo. Ya. Sekarang yang ditunggu bagaimana scene sebenarnya. Artinya penyidik juga harus hati-hati betul ya Pak Ito untuk nantinya menyusun skenario ini sesuai dengan fakta. Ya, karena apa? Nanti juga dihadirkan adalah jaksa penuntut umum. Ini juga nggak lazim juga ya Mbak Rizka ya. Iya. JPU akan hadir. Nah, nanti JPU kan yang akan berjuang di tempat pengadilan. Sehingga nanti JPU akan melihat bagaimana adegan demi adegan diperagakan hingga mendapatkan skenario utuh dari kasus yang akan dibawa ke pengadilan. Jadi tentunya penyidik juga di sini juga harus mengikuti petunjuk jaksa ya. Karena kan penyidikan itu hanya membuat terang satu perkara, mencari alat bukti, kemudian mencari bukti-bukti. Nah, jaksa ini yang nanti akan membuat rencana penuntutan ya, atau rencana rentut ya. Sehingga jaksa nanti akan melihat, kemudian kalau ada hal yang mungkin kurang, jaksa akan menyampaikan kepada penyidik gitu. Termasuk tadi dengan ada kendala psikologi saja ceritanya jadi berubah. Nah, bagaimana ceritanya tidak berubah? Nah, ini tentunya harus ada semacam kesepakatan karena rekonstruksi ini kan bukan merupakan hal yang wajib ya, dapat dilakukan. Sehingga bisa saja dilakukan dengan peran pengganti, tapi berdasarkan cerita daripada si Baradae yang saat ini menjadi saksi kunci. Demikian, Mbak. Jadi dimungkinkan adanya peran pengganti berdasarkan keterangan para tersangka, begitu ya. Kalau Bu Susi, sekarang bagaimana kondisinya Eliezer menghadapi rekonstruksi besok? Jadi kalau Baradae ini dalam kondisi yang sehat walafiat, dan yang pasti saya melihat ini Baradae sedang bersemangat untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya ini gitu ya, kasus ini dalam kasus ini gitu ya. Nah, semangat ini yang sudah ditunjukkan sama Baradae. Jadi beberapa pemeriksaan tambahan, terus kemudian ada sidang etik misalnya, itu Baradae sudah menyampaikan sesuai dengan informasi yang dia ketahui, keterangan-keterangan yang dia miliki itu sudah sesuai dengan yang pertama kali yang dia sampaikan bahwa memang ada kejahatan. Nah, itu yang konsisten sampai detik ini. Nah, jadi terkait dengan rekonstruksi, saya juga mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan juga semangat meskipun masih belum kami masih belum fix gitu ya, apakah
Baradae ini nanti akan hadir atau nanti ada peran pengganti atau alternatif lain gitu ya. Jadi kami masih mendiskusikan semua hal itu, kalau hadir seperti apa, kalau tidak hadir nanti seperti apa. Ini yang masih dalam proses diskusi dan persiapannya. Oke, ini yang disiapkan apakah hadir langsung atau tidak begitu ya. Pak Ito, tadi Pak Ito bilang bahwa JPU ya tidak lazim sebenarnya ada di rekonstruksi, apalagi rekonstruksi ini juga sifatnya tidak wajib. Apa yang Pak Ito baca? Apa memang karena jaksa harus berhati-hati, kasus ini sudah jadi sorotan publik, dapat atensi tidak hanya Kapolri bahkan sampai Presiden? Ya, dua hal yang bisa saya tarik di sini. Yang pertama adalah keterbukaan atau komitmen Kapolri ya untuk membuka kasus ini secara transparan, objektif. Kemudian yang kedua adalah bahwa di sini adalah akan ada percepatan kasus ya Mbak Friska ya. Percepatan penanganan kasus. Karena ini kan kasus ini sudah membuat semacam kegaduhan nasional ya. Sehingga tentunya harus segera diselesaikan. Dengan hadirnya jaksa tentunya memotong daripada waktu yang biasanya dilakukan dalam proses CJS ya. Biasanya 14 hari dikembalikan. Jadi kalau P18 menunggu P19 kita berharapnya langsung P21 ya. Bahkan P21 tahap kedua di mana tersangka dan berkas diserahkan. Jadi di sini antara percepatan, yang kedua adalah komitmen daripada Kapolri untuk transparan ya. Transparan untuk penanganan kasus ini. Ini dua hal yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Penilaian saya. Percepatan dan juga transparansi kasus ya sesuai dengan janji Kapolri. Bu Susi, kalau LPSK melihatnya seperti apa? Tadi kan Kapolri berjanji mengusut tuntas, termasuk juga kalau LPSK kan concern-nya terhadap kondisi Eliezer. Sejauh ini perlindungan terhadap Eliezer, seberapa besar support yang dilakukan oleh Kapolri? Atau dalam hal ini lewat tim Sus Polri? Ya, jadi yang pasti pertama itu perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK itu kami koordinasinya dengan Polri otomatis ya, karena Baradae kan ditahan di Bareskrim Polri, sehingga mau tidak mau kami berkoordinasi dan sampai sejauh ini kerjasama dan koordinasi sudah dilakukan dengan baik bersama Polri ya. Terus yang kedua demikian halnya dengan terkait dengan misalnya makanan dan sebagainya, kebersihan. Itu juga sampai sejauh ini kami lakukan dengan bekerja sama dan koordinasi dengan Polri dan semuanya oke saja gitu Mbak ya. Dan kami juga melihat begini Mbak terkait dengan rekonstruksi ini bisa saja ini juga mendukung dari proses pengungkapan yang dilakukan oleh penyidik. Bisa saja nanti di rekonstruksi itu kan ini ya menemukan fakta-fakta baru yang mungkin keselip atau terlupakan dari para saksi dan sebagainya atau para pelaku dalam peristiwa tersebut. Oke, terakhir Pak Ito, apakah penyidikan kasus ini sekarang, kalau yang Pak Ito lihat sudah on the right track, termasuk juga rekonstruksi, apakah baiknya kalau bicara soal transparan dibuka scene per scene-nya ke publik atau seperti apa? Ya betul, saya kira itu kan tuntutan publik ya Mbak ya. Kita lihat semua sekarang tidak ada lagi istilahnya yang disembunyikan. Karena semua bisa melihat secara telanjang mata ya. Mereka bisa mendengar. Kemudian tadi betul yang disampaikan Bu Susi bahwa di dalam rekonstruksi nanti kita akan membuat satu adegan yang nanti itu akan sangat bermanfaat pada saat diberikan kepada hakim. Meskipun tadi saya sampaikan dalam Perkap nomor 6 itu kan tidak merupakan satu keharusannya. Jadi kita menguji persesuaian antara keterangan masing-masing saksi dan tersangka. Nah nanti pasti di sana akan ada ya mungkin bantah-membantah dan lain sebagainya. Jadi sekaligus dikonfrontir gitu. Kita akan tunggu persesuaian fakta di rekonstruksi besok. Terima kasih mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Bu Susi.